Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudaraku sekalian sampai pada kesudahan zaman. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa seluruh makhluk, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini diciptakan oleh Allah yang berkuasa, Allah yang esa, Allah yang kekal, dan segala makhluk ciptaannya sangat rindu sekali berjumpa dengan penciptanya, berjumpa dengan Allah yang kekal, Allah yang abadi, Allah yang esa. Tetapi sayang saudara-saudara, siapapun manusianya tidak akan pernah bisa berjumpa dengan Allah yang kekal, tidak akan pernah bertemu dengan Allah yang menciptakan manusia itu sendiri. Semua itu terjadi saudara-saudara karena dosa dan perbuatan jahat yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, sehingga memisahkan komunikasi hubungan antara manusia dengan Allah terpisah karena kesombongan, karena keangkuhan, karena kejahatan, karena dosa pemberontakan yang dilakukan oleh manusia terhadap Allah itu sendiri. Itulah yang menyebabkan manusia sampai hari ini tidak akan pernah bisa berjumpa, bertemu dengan Allah Bapa yang kekal. Lalu bagaimana saudara cara yang dapat kita lakukan agar kita bisa bertemu dengan Allah, agar kita bisa berjumpa dengan Allah? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 18 berbunyi demikian, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah kecuali anak tunggal Bapa yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakannya. Siapa anak tunggal Bapa, saudara-saudara? Tidak lain dan tidak bukan. Itulah firman Allah itu sendiri. Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dialah firman Allah yang menyatakan, yang menunjukkan keberadaan Allah yang tidak bisa dilihat oleh manusia, yang tidak bisa dijamah oleh manusia, yang tidak dapat ditemukan oleh manusia, kecuali firman itu sendiri yang menyatakan keberadaan Allah itu sendiri. Karena itulah Allah hanya menyatakan, Allah hanya berkenan ditemui oleh manusia melalui satu-satunya firman-Nya yang hidup. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus inilah wujud dari gambar Allah yang tidak dapat dilihat oleh manusia, yang tidak dapat didengar oleh manusia, yang tidak dapat ditemukan oleh manusia, kecuali hanya melalui firman-Nya, melalui Tuhan Yesus Kristus. Hanya melalui firman-Nya inilah Allah berkenan ditemui, Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Oleh karena itu, siapapun yang ingin bertemu dengan Allah, siapapun yang ingin berjumpa, berdoa, berkomunikasi dengan Allah, satu-satu cara yang dapat dilakukan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, turut melakukan firman-Nya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah yang harus kita lakukan, karena dialah satu-satunya firman Allah yang hidup, yang berkuasa sampai selama-lamanya. Dengan Yesus Kristuslah kita dapat mengenal Allah yang benar, Allah yang kekal, Allah yang hidup, Allah yang abadi,
Karena Allah Bapa yang kekal hanya menyatakan dirinya melalui Tuhan Yesus Kristus, melalui firman-Nya yang hidup. Bersukacitalah kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kepada siapapun yang belum percaya, yang masih samar-samar, tidak pernah berjumpa dengan Allah, saya mengundang kawan-kawan bertobat dan menerima pertobatan itu, menerima firman-Nya yang hidup, agar saudara bisa berjumpa dengan Allah yang hidup, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itulah Allah yang esa, Allah yang berkuasa, Allah yang berkuasa mempunyai firman-Nya, dan firman-Nya itulah kekuasaannya. Firman itulah yang menyatakan bahwa Allah itu ada. Dia berkenan ditemui melalui firman-Nya yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Salam.